atau belajar ID. Bapak Ibu yang aktivasi atau Bapak Ibu yang telah melakukan aktivasi akun belajarnya, silahkan ditulis dari siapa saja yang sudah aktivasi akun belajar ID-nya. Silahkan coba ditulis di kolom chat siapa nih yang sudah aktivasi akun pembelajarannya. Ya, atau sudah menggunakan dalam pembelajaran akun pembelajarannya siapa saja nih. Bapak Ibu silahkan bisa tulis di kolom chat ya. Siapa yang sudah aktivasi atau siapa yang sudah menggunakan akun pembelajaran ini. Pada siang hari ini kita akan belajar beberapa materi yang akan disampaikan oleh para trainer yang hebat-hebat, yang disampaikan nanti sekiranya Ibu Sekdis hadir terlebih dahulu, supaya nanti bisa membuka acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini, kita sudah hadir, ada beberapa trainer dan ada kapten kita. Mungkin saya akan sapa terlebih dahulu. Ini banyak Bapak Ibu yang sudah aktifasi dan sudah menggunakan dalam pembelajaran, luar biasa sekali. Saya akan menyapa dulu dari Kapten Komunitas Belajar Sumatera Barat. Selamat siang Pak Robi, kapten kita. Selamat siang Pak Kokapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Ini beliau adalah Bapak Robi. Nanti kita akan belajar bersama beliau juga. Dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya, para trainer kita. Selamat siang Ibu Rona. Selamat siang Kokapten. Selamat dan, siang Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat siang. Selanjutnya lagi ada Pak Rausal Fikri. Selamat siang Pak Rausal. Selamat siang, Kapten. Terus selamat siang juga untuk Ibu Wahidiana. Suaranya belum keluar, Bu. Belum, Bu. Oke, sambil menunggu Bu Diana. Bagaimana Pak? Sudah jelas suara saya Pak? Sudah. Terima kasih. Terus selamat siang buat Pak Jul Azmi, trainer kita. Selamat siang Pak Jul, sudah masuk belum ya? Oke, belum ada sepertinya. Selamat siang untuk Pak Roma. Pak Roma sudah masuk, Pak Roma? Sudah masuk Pak Wawan. Selamat siang Bapak ya. Semuanya. Ya. Berarti kita tinggal menunggu Pak Jul yang mungkin sedang proses juga, dan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sudah hampir 600 partisipan yang gabung pada meeting. Baik Bu, nanti sambil kita menunggu Pusdis bergabung dalam Zoom Meeting kali ini, mungkin kita bisa mendengar dulu dari Kapten Komunitas Belajar ID. Belajar ID itu apa sih? Nanti kita akan belajar dengan beliau. Ya, gimana Kapten? Oke, ya Pak Wawan. Ya. Oke, Bapak Ibu kita berbincang dulu ya sambil menunggu Ibu Sekdis hadir pada siang hari ini. Bagaimana nih? Siap Kapten kita terbang? Ya, ini saya juga baru tahu ini di Solok Selatan kayaknya juga sudah ada pantai sekarang ini ya Pak Wawan. Itu Ibu Rona sedang berada di pinggir pantai, saya lihat itu luar biasa. Iya. Kalau tadi Bukit nih ternyata ada pantainya ya. Iya. Iya Pak, pantai itu Pak. Hai Pak Roma, Pak Rauzal, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan bersemangat selalu ya Pak. Juga Bu Diana serta Ibu Rona. Oke, jadi ini Pak Kapten Kurniawan, ini luar biasa. Solok Selatan udah 587 atau 88 orang yang bergabung pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat bergabung di room ini pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu, ini sudah saya spotlight gambar-gambar trainer yang akan membersamai Bapak Ibu selama 2 hari ke depan. Tanya terus, cari terus ilmu dari mereka bagaimana memanfaatkan akun belajar ID ini dalam pembelajaran. Jadi nanti para trainer yang tergabung juga dalam Google Master Trainer Provinsi Sumatera Barat, karena Solok Selatan adalah salah satu kabupaten kota yang paling banyak memiliki Google Master Trainer, yaitu 11 orang. Jadi luar biasa, dan hari ini akan membersamai, kalau di kata Pak Wawan, Pak Kokapten tadi bahwasanya ada 1.300 orang yang sudah mendaftar. Ini luar biasa sekali.
Baik Pak Wawan, ini bagaimana kira-kira? Apakah saya lanjut dulu atau gimana ini Pak Wawan? Mungkin lanjut dulu ya, Kapten, karena Bu Sekdi seperti masih ada kendala karena beliau sedang di perjalanan dan ada kegiatan juga. Terus Pak Kepala Dinas sedang ada dinas luar di Kota Padang. Jadi menurut Pak Kadis tadi lanjut lebih dahulu saja. Jika beliau memang berhalangan pada hari ini, insya Allah besok hari kedua beliau bisa mendampingi kita. Ya. Sedikit informasi Kapten, kemarin Pak Kadis itu ternyata ikut dia sampai akhir ya, sampai jam 4 gitu kemarin. Ya. Beliau mendampingi kita ya Bapak Ibu juga untuk bisa melihat perkembangan bagaimana antusias Bapak Ibu semuanya. Begitu informasinya, Den. Oke, baik. Kalau begitu saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selamat siang. Semoga sudah makan siang, sudah fresh kembali. Bagi ibu-ibu sudah menyiapkan makan untuk suaminya yang baru pulang sholat Jumat. Juga mempersiapkan tadi perangkat-perangkat suaminya yang mau pergi sholat Jumat sehingga mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan juga bagi Bapak Ibu bagi ibu-ibu yang masih jomblo, belajar dulu tanya sama ibu-ibu yang sudah berkeluarga bagaimana luar biasanya pahala di hari Jumat ini menyiapkan bekal suami mau pergi sholat Jumat. Baik, Pak Wawan, Pak Kokapten Kabupaten Solok Selatan yang saya hormati, Bapak Ibu Udil Master Trainer yang ada di Solok Selatan, dan Bapak Ibu guru hebat serta Bapak Ibu kepala sekolah yang kembali bergabung pada siang hari ini. Izinkan kembali saya memperkenalkan diri Bapak Ibu semuanya. Saya Robi Setia Pramana, Kapten Komunitas Pendidik Belajar.id Provinsi Sumatera Barat. Jadi untuk Kabupaten Solok Selatan saya dibantu oleh Bapak Kurniawan sebagai Kokapten untuk mengoptimalkan bagaimana pembelajaran menggunakan akun belajar.id ini di Solok Selatan itu berjalan dengan optimal. Tentu Pak Wawan tidak bergerak sendiri, Pak Wawan dibantu oleh sekitar 10 orang Toga Master Trainer, kalau yang istilah kami itu adalah pramugara dan pramugarinya di Kabupaten Solok Selatan yang akan bahu-membahu bersama Bapak Ibu tentang pembelajaran yang transformasi pembelajaran digital ke dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu, saya selain selaku Kapten Komunitas juga merupakan seorang duta rumah belajar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ikut kegiatan pembatik tahun ini dari Solok Selatan itu sering komunikasi dengan saya mau tahu ini Bapak Ibu yang ikut pembatik level 3 kemarin Pak Ibu dari Kabupaten Solok Selatan, boleh ketikkan angka 1 di kolom chat Bapak Ibu biar saya tahu ini ternyata Solok Selatan ini banyak juga loh yang ikut pembatik. Oke, ini ada Ibu Ildawati, ada Ibu Siska Afritar, banyak juga sudah 2 orang ini. Oke, ada Ibu Endang, ada Bu Ayu Nelanda Putri. Karena dari data saya juga lumayan banyak dari Solok Selatan ini yang ikut kegiatan pembatik. Jadi pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK, yang mana itu setiap tahun diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud, yang mana tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan kompetensi TIK dari guru-guru di seluruh Sumatera Barat, dan reward dari kegiatan itu adalah terpilihnya salah satu atau seorang duta rumah belajar provinsi yang akan menjadi perpanjangan tangan Pusdatin Kemendikbud di provinsinya masing-masing. Jadi saya sudah bertugas lebih kurang 2 tahun Bapak Ibu, dan alhamdulillah sudah tahun ini sudah SK yang ketiga sebagai duta rumah belajar di tahun 2021, 2019, 2020 dan 2021. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Ini banyak ya, ini udah lebih 20 orang yang mengetikkan angka 1, luar biasa Solok Selatan. Dan juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu bahwasanya kami ambil menu mute all karena demi lebih tertib dan disiplinnya kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Tapi nanti pada sesi tanya jawab kami akan menghidupkan kembali mic Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa bertanya dengan terlebih dahulu raise hand nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu,
Di sini kami informasikan bahwasanya kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Belajar.id, Revo Indonesia, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Rumah Nagari. Oke, dan ini Revo ini Bapak Ibu sudah melatih lebih kurang 5.668 trainer Google Master Trainer di seluruh Indonesia. Sumatera Barat ada 130-an orang dan Solok Selatan ada sekitar 10 orang. Dan sudah 12.000 admin dilatih dan serta 247.000 jumlah guru yang dilatih. Ini adalah jumlah pelatihan saya yang juga cukup besar yang kedua Bapak Ibu, karena sebelumnya saya pernah melatih guru-guru di Provinsi Sumatera Barat dengan kapasitas Zoom yang sama 1.000 orang, tetapi yang ikut pada hari itu sampai 5.000 orang, yang mendaftar juga sampai 5.000 orang, dan sisanya itu mengikuti pelatihan lewat live streaming di YouTube. Tapi kalau sekarang saya lihat ini masih aman terkendali, belum perlu untuk live streaming di YouTube, baru 638 orang. Bapak Ibu, nah di sini ada gambar kunci yang sudah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ini karena akun belajar ini sudah lama, sejak bulan Desember tahun 2020 sudah di-launching oleh Kemendikbud. Dan ini merupakan mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk login menggunakan satu akun saja dan mendapatkan akses ke beberapa aplikasi yang diinginkan. Bapak Ibu, banyak yang bilang, Pak Robi, ini kami di daerah yang sulit sinyal, sehingga pembelajaran tidak mungkin kami lakukan dengan pembelajaran daring, sehingga kami tidak pakai akun belajar ID, karena bagi kami tidak mungkin anak-anak belajar dengan Google Classroom. Nah, itu sering saya mendengar ketika pelatihan kemarin. Saya juga melatih selama 7 angkatan guru-guru SD di pesisir selatan, Bapak Ibu, langsung secara tatap muka penggunaan akun belajar ID. Itu yang sempat mereka katakan tentang rasanya kami tidak akan memanfaatkan akun belajar.id ini. Tapi Bapak Ibu, nanti ini akan dikupas tuntas oleh Bapak Ibu Google Master Trainer yang ada di Solok Selatan ini. Apakah akun belajar ID itu hanya sekedar Google Classroom? Ini sangat banyak sekali, Bapak Ibu pasti juga tahu. Yang tahu atau yang mungkin sering memanfaatkan akun belajar ID selain Google Classroom, Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom chatnya Bapak Ibu, biar saya juga lihat ini selain Google Classroom apa yang paling sering Bapak Ibu manfaatkan di akun belajar.id ini. Kita tunggu dari chat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan satu username, satu password, Bapak Ibu itu bisa masuk ke banyak akun. Bapak Ibu YouTube, nah YouTube itu juga bisa. Android Bapak Ibu, Android. Jadi Android kita Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu Play Store menggunakan akun biasa, akun Gmail biasa. Sekarang itu bisa menggunakan akun belajar. Ini ada Ibu Marlia Dayanti, saya biasa menggunakan Drive. Oke, siapa lagi nih Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan akun belajar ini? Ibu Azizah Google Form. Oke Ibu, Google Form untuk kita bikin angket, kita bikin soal untuk penilaian harian, penilaian akhir semester, dan segala macamnya. Lalu, oke, kita tunggu. Baik. Nah, lalu Bapak Ibu, jadi ini berdasarkan akun belajar.id ini, berdasarkan Persesjen nomor 18 tahun 2020, dan peraturan Sesjen Kemendikbudristek nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akses layanan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ini akun layanan pembelajaran ini sudah merupakan program utama dari kementerian Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saya juga salah satu, ini mohon maaf saya tidak menyebutkan sekolah. Kemarin, bukan dari Kabupaten Solok Selatan, salah satu sekolah unggulan di Sumatera Barat, sekolah unggulan di Sumatera Barat masuk dalam ranking 5 besar di Sumatera Barat, saya tidak sebutkan tingkatannya SD, SMP, SMA, itu kepala sekolahnya belum tahu akun belajar. Bayangkan itu Bapak Ibu, sekolah unggulan Sumatera Barat tidak tahu akun belajar. Ini kan sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan akun belajar ini, selain kita gunakan untuk pembelajaran kita pastinya, ketika Bapak Ibu mau masuk ke SIM PKB, itu sudah ada menu loginnya dengan akun belajar. Biasanya Bapak Ibu dengan SIM PKB kan ada pakai 2015 @guruku.id. Sekarang Bapak Ibu jika lupa passwordnya biasakannya minta reset kepada ketua komunitas. Sekarang Bapak Ibu cukup login dengan akun belajar, maka Bapak Ibu bisa akses.
Bagi Bapak Ibu yang terpilih sebagai sekolah penggerak besok Bapak Ibu, nanti ada namanya aplikasi Merdeka Belajar. Bapak Ibu juga login-nya dengan menggunakan akun belajar Bapak Ibu. Jadi sangat banyak sekali kegunaan di akun belajar. Rugi kalau Bapak Ibu tidak manfaatkan, karena nanti semua komunikasi Kemdikbud kepada Bapak Ibu itu akan dilakukan lewat akun belajar ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, apa sasaran akun pembelajaran? Ini yang sudah terupdate bahwasanya peserta didik, Bapak Ibu, peserta didik mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu akan diberikan akun pembelajaran. Nah, dan yang lama itu kelas 5 dan kelas 6. Itu sampai nanti kelas 13. Semuanya itu diberi PAUD ini mungkin masih dalam proses ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat anak-anak kita di PAUD juga dapat akun belajar. Tapi yang pastinya Bapak Ibu SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti akan dapat, begitu juga SMP, SMA, SMK, dan SLB. Dan pastinya Bapak Ibu, tenaga kependidikan, yaitu Kepala Satuan Pendidikan non operator, itu akan mendapatkan akun admin kependidikan, dan guru pastinya juga akan dapat akun belajar.id. Domain di belakangnya berbeda-beda Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu adalah seorang guru SD, maka di belakangnya @guru.sd.belajar.id. Sedangkan jika guru SMP, @guru.smp.belajar.id. Sedangkan saya adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Payakumbuh, akun saya itulah @guru.smp.belajar.id Bapak Ibu. Selain itu juga sudah difasilitasi sekarang ini Bapak Ibu. Iya Pak Wawan, apakah Ibu Sekdis kita sudah masuk? Kapten, Ibu Sekdis sudah mencoba masuk dari tadi katanya, tapi diinformasikan mungkin beliau berhalangan karena sedang bentrok dengan agenda lain. Jadi besok beliau akan ikut bergabung dengan kita. Jadi beliau tadi memutuskan ya besok karena tadi dia sedang di perjalanan juga. Oke, baik. Berarti kita lanjut nih ya Pak Kapten. Ya, kita lanjut penerbangan. Oke, penerbangan kita lanjut. Oke, kencangan sabuk pengaman Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tanya kawan Bapak Ibu, sudah aktif belum akun belajarnya? Dan ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah aktif akun belajarnya, jangan sampai lupa password. Karena kalau Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu harus minta reset passwordnya sama admin. Siapa saja admin itu Bapak Ibu? Yaitu kepala sekolah sama tata usaha. Bayangkan Bapak Ibu, jika tata usaha Bapak Ibu ada, itu aman. Bapak Ibu tinggal minta reset password tiap sebentar. Tapi andaikan sekolah Bapak Ibu itu sekolah kecil, yang ada itu tata usaha tidak ada yang terdaftar di Dapodik, sedangkan kepala sekolah saja yang satu terdaftar di Dapodik, tentu Bapak Ibu mau minta tolong tiap sebentar kepada kepala sekolah tentu agak segan ya Bapak Ibu. Nah, jadi lebih baik ingat passwordnya sehingga Bapak Ibu tidak lupa password Bapak Ibu tersebut. Oke. Lalu bagaimana cara aktivasinya nanti juga akan dipandu oleh Bapak Ibu Ujian Master Trainer Kabupaten Solok Selatan. Bapak Ibu minta saja kepada adminnya, nanti akan diberikan dalam format CSV kepada Bapak Ibu. Lalu setelah itu Bapak Ibu aktifkan akun tersebut seperti login di email biasa Bapak Ibu. Oke. Ini untuk aktivasi saya lewat dulu. Di sini Bapak Ibu. Mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Oke, ini kenapa dia dibuat dalam bentuk akun Google Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, akun pembelajaran ini mendapat akses ke aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite Pro Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Bapak Ibu, sekarang kalau mau beli HP Android, ketika Bapak Ibu hidupkan HP-nya, banyak sedikit sekali aplikasi di HP, lalu Bapak Ibu harus install aplikasi, Bapak Ibu masuk ke Play Store, itu diminta langsung akun Gmail. Nah, jadi memang setiap orang pasti punya akun Gmail, makanya kementerian kita itu mengambil Google sebagai partner untuk pembuatan akun belajar ini. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ini di HP Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, di HP saya ini sudah ada semuanya. Bagi Bapak Ibu yang PNS, ketika ada sekarang mengisi data My SAPK, ini saya, Bapak Ibu, satu hari itu saya langsung selesai Bapak Ibu. Dari jam 1 sampai jam 4 sore saya selesai. Karena saya sudah terbiasa menggunakan Google Drive. Nah, jadi semua data saya itu tahun 2015 dulu waktu pendataan terakhir, saya lupa apa nama programnya itu, hampir sama dengan My SAPK sekarang itu, saya sudah masukkan data-data semua ke dalam Google Drive, tapi waktu itu di akun pribadi saya, yang Gmail yang hanya 15 GB. Sekarang saya masukkan ke akun belajar saya yang sudah berisi sekarang ini Bapak Ibu sampai 280 GB Bapak Ibu. Bayangkan itu Bapak Ibu, luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Shopee, pergi ke Tokopedia, Bapak Ibu, itu ada loh orang yang menjual akun Google Workspace for Education ini. Bayangkan Bapak Ibu, dijual 50.000, dijual 100.000, tapi keamanannya tidak pasti Bapak Ibu. Sedangkan ini pasti. Ketika Bapak Ibu lupa password, tinggal hubungi admin belajar.id di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Lalu aplikasinya juga bebas biaya, dan sistem Google ini mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Dan ini dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google, Bapak Ibu. Nah, ini saya tadi disuruh lebih fokus ke daerah Jawara Belajar.id. Jadi Bapak Ibu, Jawara Belajar.id ini adalah program penghargaan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah dan tim aktif di kabupaten, kota, provinsi yang terlibat dalam aktivasi akun pembelajaran. Nah, ini bagaimana yang aktifnya sekarang ini sudah lihat Bapak Ibu. Hari Rabu kemarin Pak Wawan dengan Google Master Tanah Kabupaten Solok Selatan menghadirkan Bapak Kepala Dinas dari awal sampai akhir tadi, luar biasa Bapak Kepala Dinas kita awal sampai akhir membersamai Bapak Ibu. Lalu hari ini ada juga sudah 700 orang guru yang bergabung, dan hari besok juga masih ada kelanjutannya. Jadi ini bentuk salah satu aktif sekali di Kabupaten di Solok Selatan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, dan juga nanti bagaimana penilaiannya Jawara Belajar.id ini. Pertama, tingkat aktivasinya. Tingkat aktivasinya Bapak Ibu, bahwasanya kemarin saya sudah share screen mengenai tingkat aktivasi. Solok Selatan itu berada di tingkat aktivasi 30%. Jadi dari sekitar 3.000 guru Bapak Ibu, itu yang baru aktivasi itu 30% atau 1.000 orang. Masih ada 2.000 orang lagi guru di Kabupaten Solok Selatan yang belum mengaktifasi akun belajar.id-nya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, jangan sampai seperti kasus saya kemarin di Pasaman Barat, saya mengajukan sekitar 100 orang yang sudah di-banned atau dinonaktifkan akunnya oleh Kemendikbud. Karena sejak launching dari Januari atau Desember tahun kemarin, itu sampai bulan ini belum diganggu-gugat oleh adminnya, nggak di-download, nggak dibagikan kepada guru-gurunya, sehingga akunnya langsung dinonaktifkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu butuh, nanti Bapak Ibu akan kewalahan untuk mencari mana akun belajar.id saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita ajak kawan-kawan kita untuk segera mengaktifkan akun belajarnya. Dan juga untuk siswa itu Bapak Ibu baru saya lupa sekitar 7% nggak salah kemarin itu yang baru mengaktifkan akun belajar.id-nya. Bapak Ibu minta kepada operatornya, jika Bapak Ibu wali kelas atau guru kelas, minta kepada operator sekolahnya mana akun guru anak saya, lalu Bapak Ibu bagikan akun tersebut kepada wali murid atau orang tua dari murid tersebut, suruh aktifkan, suruh gunakan itu di HP orang tuanya kalau anaknya tidak punya HP atau Android, atau di Android dari peserta didik kita masing-masing, sehingga itu dicatat sebagai aktivasi di Kabupaten Solok Selatan. Itu untuk aktivasi. Jadi Bapak Ibu, sangat kami berharap di aktivasi ini semua, mari kita beramai-ramai hari ini aktivasi semua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum aktivasi. Lalu Bapak Ibu, aksinya program kerja dan kolaborasi ini sudah dimulai oleh tim Google Master Trainer dan Kabupaten Solok Selatan, dan juga banyaknya guru yang dilatih. Hari ini ada 700 guru yang dilatih. Minggu depan atau bulan depan berapa lagi guru yang dilatih oleh Pak Wawan dan kawan-kawan, itu juga akan menjadi penilaian daerah Jawara Belajar.id, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, mengenai daerah Jawara Belajar.id, ini apa sih hadiahnya? Nah, ini kita bicara masalah hadiahnya Bapak Ibu. Jika Kabupaten Solok Selatan itu mendapatkan sebagai masuk daerah Jawara Belajar.id, maka pastinya Kabupaten Solok Selatan akan mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud dengan mengundang kepala dinasnya, dengan mengundang kaptennya, dan mengundang ko-kaptennya ke daerah tempat diadakan penyerahan hadiah ini, dan tentu akan ada penghargaan-penghargaan lain yang diberikan oleh Kemendikbud. Jadi itu betul, itu besar harapan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan pelatihan yang diadakan oleh Pak Wawan dan kawan-kawan pada hari ini bisa membuka cerkawala Bapak Ibu, bahwasanya Google itu tidak hanya Google Classroom, masih banyak aktivasi atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan.
Jadi mungkin dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu betah selama 2 hari ini mengikuti pelatihan ini dan mengambil ilmu-ilmu penting yang disampaikan oleh para Google Master Trainer. Baik Pak Wawan, mungkin itu dari saya untuk sedikit penjelasan mengenai daerah Jawara Belajar.id Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah ya tadi setelah kita dengarkan ya penjelasan dari kapten kita, Kapten Robi, mengenai apa sih akun belajar itu secara umum ya. Nanti akan dijelaskan oleh trainer kita, trainer yang kedua, untuk apa sih akun belajar ID dan apa kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan ya. Berkait mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin tergabung juga pada sesi hari ini, kemarin kita belum sempat untuk menjelaskan hal teknis mengenai akun pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya ulang ya tadi bahwa akun ini, akun Gmail hanya domainnya yang berbeda dan itu nanti kita untuk mengakses akun dari kementerian itu nanti sistemnya SSO, single sign on. Jadi akun ini bisa kita gunakan untuk masuk ke berbagai aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, jadi Bapak Ibu banyak sekali kelebihan-kelebihan akun pelajaran ini nanti akan kita dengar ya secepatnya mengenai kelebihan bisa kita manfaatkan baik itu dalam dunia pembelajaran ataupun mungkin kita pribadi pengembangan kompetensi berkelanjutan ya. Dan informasi ya kebetulan saya sendiri bendahara sekarang di bagian bos Bapak Ibu itu sudah menggunakan spreadsheet ya Bapak Ibu untuk pelaporan ke Dinas Pendidikan. Jadi ya biasanya Bapak Ibu masih bingung spreadsheet itu apa dan lain sebagainya, nanti kita akan menjelaskan. Baik, terima kasih Kapten. Dan Bapak kita akan lanjut ke penerbangan yang kedua. Ini ada pramugara kita, ada trainer kita yang sangat hebat, Pak Roma. Selamat siang Pak Roma. Selamat siang Pak Wawan. Iya, iya, Selamat selamat siang siang juga Pak Kapten kita Pak Robi. Ya, selamat siang Pak Roma. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Roma. Beliau akan menjelaskan secara rinci beliau ini siapa dan apa sih kehebatan-kehebatan yang biasa dia bagikan kepada kita pada siang hari ini. Baik, saya persilakan Pak Roma, kita komunikasi bersama. Oke, terima kasih. Apakah slide saya sudah terlihat Pak Wawan? Sudah, sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini. Yang terhormat Bapak Kapten kita, Kapten Komunitas Belajar Sumatera Barat, Pak Robi. Kemudian Pak Kurniawan, Ko-Kapten Kabupaten Solok Selatan. Kemudian rekan-rekan Google Master Trainer dari Kabupaten Solok Selatan. Beserta Bapak Ibu peserta pelatihan ini yang sangat luar biasa. Sampai detik ini saya lihat partisipannya sudah 713 orang. Ini saya bisa bilang luar biasa Pak Ibu, karena kalau kita hitung, guru kita di Solok Selatan itu sekitar 3.000-an ya Pak Wan ya. Artinya kita 7.000 ini sudah seberapa ini sudah datang gitu. Nah, mudah-mudahan pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Roma Adi Putra. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SMPN 14 Solok Selatan. Selain itu, saya juga tergabung dalam Google Master Trainer di Kabupaten Solok Selatan bersama dengan Pak Wawan dan kawan-kawan. Nah, kalau tadi Kapten Robi sudah menjelaskan mengenai secara umum mengenai akun belajar, nah sekarang mungkin saya agak lebih ke belakang sedikit Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum Bapak Ibu ikut pelatihan ini mungkin kan sudah dapat surat tuh kemarin. Oh, ada surat pelatihan. Pelatihan apa sih ini? Nah, kemarin mungkin ada berbagai macam versi pelatihannya. Oh, ada pelatihan Google. Oh, pelatihan akun belajar gitu. Oh, pelatihan bikin Gmail, bikin Classroom. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba mengulas hal-hal tersebut dan apa hubungan antara dari hal tersebut. Ada dua objek utama yang akan kita bahas Bapak Ibu, yaitu Google Workspace for Education dan akun belajar.id. Nah, ini yang menjadi topik kita dan ini yang akan Bapak Ibu bahas, akan kita pelajari hari ini hingga besok ya. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, kalau saya tanya, apakah kita sekarang memiliki benda yang ada di layar
apakah kita semua memiliki smartphone sekarang? Saya yakin jawabannya hampir pasti semuanya punya, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita punya smartphone, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Kapten Robi juga, pasti untuk mengaktifkannya kita membutuhkan email yang aktif. Nah, dan biasanya email yang kita gunakan adalah gmail.com. Jadi sebenarnya disadari atau tidak disadari, kita saat kita punya smartphone, kita sudah punya Gmail. Dan saat kita sudah punya Gmail, Bapak Ibu, Google Workspace for Education itu bukan hal yang jauh lagi dari kita. Saat kita sudah punya akun Gmail, tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita sebenarnya sudah punya akun Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Nah, jadi bagi rekan-rekan kita yang mungkin sebelum pelatihan ini mungkin agak ada rasa keraguan, ada rasa takut, wah ini pelatihan apa ya gitu. Nah, ini pelatihannya saya takutnya saya nggak bisa. Ini pelatihan ini saya takutnya terlalu susah. Wah, nanti akan berbayar apa segala macam. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa yang akan kita latih ini sudah Bapak Ibu punyai. Tinggal kita memaksimalkan potensi-potensinya nantinya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, akun Gmail yang kita miliki tadi, yang kita gunakan untuk mendaftarkan smartphone kita tadi sebenarnya bukan hanya Gmail saja Bapak Ibu. Akun Gmail kita tersebut sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google yang lain yang dapat kita gunakan untuk menunjang kegiatan kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan Google Workspace. Dan beberapa dari fitur Google Workspace ini bisa kita maksimalkan untuk melaksanakan pembelajaran secara gratis. Nah, inilah yang dinamakan dengan Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Nah, jadi apa itu Google Workspace for Education? Kumpulan alat-alat yang dapat membantu kita menyelesaikan tugas, menulis laporan, membuat presentasi, membuat kuis, merencanakan pelajaran, menilai tugas, dan banyak hal-hal lain lagi, Bapak Ibu. Nah, kalau mungkin sebelum ini kita baru kenal seperti gambar yang saya perlihatkan ini, Google Search yang bisa kita gunakan untuk googling atau Google Chrome kita untuk membuka web. Nah, sebenarnya saat kita punya akun Gmail, kita sudah bisa mengakses ke semua fitur-fitur ini. Ada Google Drive yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan data dan berkolaborasi menggunakan data. Ada Google Classroom yang bisa kita gunakan sebagai kelas maya. Ada Google Formulir yang bisa kita gunakan untuk mengolah huruf, untuk mengetik. Kemudian ada Google Slide untuk kita presentasi. Google Formulir yang bisa kita gunakan untuk membuat kuis, membuat survei. Google Spreadsheet, penggunaan sama seperti Excel, bisa kita gunakan untuk mengolah angka, mengolah data, membuat grafik. Gmail itu sendiri yang mungkin sering kita gunakan untuk menerima atau mengirimkan surat elektronik. Ada Google Sites juga. Nah, Google Sites ini juga cukup keren Bapak Ibu. Kalau biasanya kita lihat sekolah-sekolah atau orang-orang guru-guru punya situs website pribadi, nah itu sebenarnya tidak susah bagi kita kalau kita menggunakan Google Sites. Karena kita bisa membuatnya tanpa menggunakan coding Bapak Ibu. Dan juga ada Google Calendar, di mana kita bisa menjadwalkan kegiatan kita secara online bersama-sama. Ada Google Meet, YouTube, dan banyak lagi fitur-fitur yang sebenarnya sudah terintegrasi di akun Gmail kita. Dan inilah yang dinamakan dengan Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Nah, terus Pak Roma, gimana cara mengaksesnya? Nah, itu pun juga cukup mudah Bapak Ibu. Caranya, nah Bapak Ibu buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu buka Gmail Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu masukkan Gmail dan password. Nah, nantinya akun Gmail Bapak Ibu akan terbuka seperti ini. Nah, mungkin kalau saya yakin bagi sebagian dari kita ini sudah familiar seperti ini. Ini akun Gmail kita masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di sebelah kanan atas, di situ ada titik 9 Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu klik titik 9 ini, nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, kalender, dan yang lain-lain. Dan ini kita tidak perlu melakukan register lagi, ini sudah terintegrasi langsung dengan akun Gmail kita. Inilah yang dinamakan dengan Google Workspace for Education. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, untuk administrasi di sekolah kita. Nah, kemudian ada pula yang namanya akun belajar.id. Ini juga sering kita dengar sekarang. Nah, apa pula itu Pak Roma? Nah, jadi apa itu akun belajar.id? Nah, sebenarnya adalah akun belajar.id ini adalah akun pembelajaran berbasis Google Workspace for Education.
Jadi sebenarnya ini akun Google yang sama Bapak Ibu dengan akun Gmail kita. Nah, secara prinsip dia juga akun Gmail yang punya layanan Google Workspace for Education. Bedanya adalah ini dikeluarkan oleh Kemdikbud yang tujuannya adalah untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, Pak, apakah saya sudah punya apa belum, Pak? Nah, sekarang Bapak Ibu cek sendiri. Sudah punyakah belum Bapak Ibu email seperti contoh berikut? Nah, domain di belakangnya biasanya ada belajar.id. Nah, untuk guru SMP biasanya ada guru SMP belajar.id atau guru SD guru.sd belajar.id. Untuk kepala sekolah SMP atau TU SMP operator admin.smp.belajar.id atau untuk kepala sekolah TU operator SD admin.sd.belajar.id. Nah, apabila Bapak Ibu sudah punya akun ini, nah artinya Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id. Apabila belum, nah silakan Bapak Ibu hubungi operatornya masing-masing. Nah, minta akunnya kepada operator dan nanti aktifkan. Nah, jadi apa itu akun belajar.id Bapak Ibu? Akun Google juga, akun Google yang memberikan layanan Google Workspace for Education. Namun akun Google ini dikeluarkan oleh Kemdikbud untuk menunjang proses pembelajaran. Berarti akunnya sama dong Pak dengan akun pribadi saya. Secara prinsipnya sama Bapak Ibu. Namun akun belajar.id ini punya beberapa kelebihan yang tidak dipunyai oleh akun Gmail pribadi kita. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan akun belajar.id? Nah, yang pertama untuk guru dan siswa, akun ini lebih mudah kita gunakan karena terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Akun ini tidak hanya bisa kita akses melalui laptop, tapi juga bisa kita akses menggunakan smartphone kita. Kemudian aman. Nah, update-nya otomatis tanpa virus dan tersimpan. Dan juga kelebihan dari akun belajar.id ini Pak Ibu, fitur kolaboratif dan penyimpanan yang lebih besar, penyimpanan data, kelas, dan rekaman. Ini saya kasih bocoran saja, nanti mungkin Bapak Ibu akan belajar dengan trainer-trainer yang lain. Bayangkan Bapak Ibu bisa mengetikkan sebuah surat atau sebuah soal. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik secara bersama-sama lebih dari satu orang. Biasanya kalau kita biasa menggunakan Microsoft Word, kita hanya mengetik sendiri. Kita mengetik sendiri, nanti apabila kawan kita ingin mengedit, kita harus kirimkan filenya. Nah, kalau ini tidak Pak Ibu. Kita bisa mengetikkan secara bersama-sama di waktu yang bersama dalam satu file. Nah, itu yang Jadi namanya kita bisa berkolaborasi ya Pak Roma ya? bisa berkolaborasi secara real time pada saat yang sama Pak Ibu. Itu akan kita pelajari nanti. Dan kemudian kita juga bisa menyimpan data Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ingat ada dulu zamannya disket yang long time ago, sangat lama sekali, ada zamannya flash disk, ada zamannya hard disk. Nah, sekarang sebenarnya Pak Ibu zamannya sudah penyimpanan di cloud Bapak Ibu dengan menggunakan Google Drive. Nah, apa kelebihan dari akun belajar.id ini Pak Ibu? Kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa, Bapak Ibu juga memiliki fitur Drive. Namun fitur Drive yang Bapak Ibu miliki itu hanya terbatas 15 GB Bapak Ibu. Nah, dengan akun belajar.id ini, Bapak Ibu punya kapasitas penyimpanan Drive dengan kapasitas tidak terhingga Bapak Ibu. Jadi berapapun yang akan Bapak Ibu simpan, bisa tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Dan kelebihannya adalah kelebihan kita menyimpan di Drive dengan menyimpan di konsol kita atau di laptop kita. Apabila kita menyimpan di laptop atau di flash disk, apabila flash disknya hilang, laptopnya rusak, otomatis file kita juga akan hilang. Nah, namun apabila kita menyimpannya di Google Drive, kita bisa mengakses file tersebut dari mana saja. Tidak perlu Bapak Ibu menggunakan laptop yang sama, Bapak Ibu bisa mengakses dari tempat manapun, bisa mengakses data kita tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu beberapa kelebihan yang mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, akan dijelaskan lebih banyak oleh trainer kita nantinya. Dan kemudian untuk pemimpin dan tim IT di sekolah, apa kelebihan akun belajar.id ini? Nah, yang pertama integrasi satu akun untuk semua. Jadi akun kita tuh terintegrasi Bapak Ibu di satu sekolah. Dan kemudian untuk pengelolaan sumber belajar. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau kita bisa membuat di sekolah kita administrasi yang tertata rapi, Google Drive yang bisa diakses oleh seluruh anggota sekolah. Dan kemudian dalam jangka panjang ini juga bisa diakses untuk semua pihak. Nah, inilah alasan kenapa kita harus menggunakan akun belajar.id. Dan kemudian nah, bagaimana caranya, Pak? Gitu. Nah, caranya seperti yang saya katakan tadi, Pak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum mendapatkan akun dengan domain belajar.id seperti yang sudah saya tampilkan tadi, yang pertama Bapak Ibu hubungi operatornya. Kalau operatornya sudah kami berikan pelatihan kemarin, insya Allah sudah mengetahui. Nah,
Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan akun belajar dan passwordnya, nah Bapak Ibu buka Gmail seperti biasa, masukkan akunnya, alamat emailnya, kemudian nanti ada privacy policy-nya di accept. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan password lamanya. Nah, setelah itu akan dimintanya kita masukkan password baru. Silakan Bapak Ibu masukkan password baru untuk akun belajar.id ini. Dan setelah itu nanti akun belajar.id Bapak Ibu sudah siap untuk digunakan. Simple Bapak Ibu. Nah, apabila sudah siap itu artinya seluruh fitur Google Workspace for Education tadi sudah bisa digunakan. Google Classroom-nya, Google Drive-nya, formulirnya, dokumennya sudah bisa digunakan. Jadi simple Bapak Ibu. Nah, dan ini juga kelebihan seperti yang saya sampaikan tadi. Kelebihan dari akun belajar.id dibandingkan dengan akun Gmail biasa. Yang pertama, penyimpanan data tanpa batas. Kita dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive Anda. Jadi apapun file yang akan Bapak Ibu simpan tanpa batas bisa kita simpan. Dan fitur-fiturnya lebih canggih. Nanti juga Bapak Ibu akan belajar apa itu Google Chat, Google Classroom. Google Classroom ini mungkin besok dengan saya belajarnya. Kemudian ada Google Meet, ada Drive yang lebih banyak. Dan juga dia aman dan terintegrasi. Karena semua data Anda aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan kita. Nah, kemudian ini salah satu bedanya Pak Ibu. Nah, antara akun pribadi dengan akun belajar.id, nah pada akun belajar.id nantinya akan ada yang namanya drive bersama. Drive bersama adalah drive yang bisa kita gunakan secara bersama-sama Pak Ibu. Dan ini juga Pak Ibu, seperti yang saya katakan tadi. Apabila Bapak Ibu membuka drive di akun Gmail pribadi akan terlihat seperti ini. Storage-nya akan terlihat kuotanya, batasnya adalah 15 GB. Nah, namun apabila di akun belajar.id nanti apabila Bapak Ibu sudah mengaktifkan atau yang akan mengaktifkan, coba cek storage-nya di sini tidak ada batasannya, tidak terbatas. Nah, yang dituliskannya hanya berapa banyak yang sudah kita gunakan. Nah, itu salah satu kelebihannya Pak Ibu di Drive. Nah, kemudian di Google Meet, Bapak Ibu, Google Meet ini adalah salah satu fitur dari Google Workspace yang kita gunakan untuk melakukan video meeting. Nah, antara akun pribadi dan akun belajar.id, pada akun belajar.id ada kelebihannya, kita bisa mengangkat tangan dan merekam rapatnya. Nah, kemudian di Google Classroom ini juga ada beberapa kelebihan, Pak Ibu. Nah, pada akun belajar.id kita bisa membuat link Google Meet untuk kelas kita. Nah, jadi di kelas kita masing-masing kita bisa otomatis menyematkan link Google Meet. Apabila kita sewaktu-waktu ingin melakukan video conference dengan siswa, siswa tinggal mengklik link Google Meet yang sudah ada. Dan kemudian kapasitasnya pun berbeda antara akun pribadi dengan akun belajar.id. Nah, akun belajar.id punya kapasitas guru hingga 20 guru dan siswa bisa menambah. Suaranya silent, Pak. Oke, halo, apakah sudah terdengar, Pak? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sudah, Pak. Ibu. Nah, kemudian beberapa kelebihan dari akun belajar.id di Google Classroom. Nah, di Google Classroom di akun belajar.id kita juga bisa mengimpor nilai secara otomatis dari Google Form. Ada mode terkunci Chromebook dan ada cek originalitas. Ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Ini akan ketemu besok Bapak Ibu. Kita akan pelajari ini bersama-sama. Dan kemudian oke. Nah, jadi Bapak Ibu itulah kelebihan dari akun belajar.id Pak Ibu. Jadi apa Pak beda antara akun belajar.id dengan Google Workspace? Nah, akun belajar.id nama akunnya Pak Ibu, sedangkan akun yang kita gunakan adalah akun Google Workspace for Education dengan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh akun pribadi. Dan kemudian Bapak Ibu, ini saya mengutip salah satu kutipan yang menyatakan bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi marilah kita gunakan momentum ini, kita gunakan akun belajar.id ini untuk mulai mengubah pola ajar kita. Bukan berarti kita harus mengganti semua kegiatan pelajaran kita dengan digital, Pak Ibu. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah diberikan, akun belajar.id yang sudah kita punyai ini untuk meningkatkan efektivitas, kebermaknaan pembelajaran yang kita laksanakan. Mungkin itu dari saya Pak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik 2 hari ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Pak Roma, akun pembelajaran ini. Jadi kita bisa belajar begitu kolaboratif dan berbagai kelebihan akun belajar ini. Apa, salah satu yang saya sukai mungkin Bapak Ibu ini tadi di penyimpanan ya Bapak Ibu. Jadi penyimpanan itu biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa itu sangat terbatas sekali, 15 giga kita sudah full dan tidak bisa digunakan lagi email. Nah, di akun belajar ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan mau memasukkan RPP atau sekolahnya itu nanti mau berbasis digital, menyiapkan dan sebagainya bersama-sama, itu sangat memungkinkan sekali Bapak Ibu untuk bisa menggunakan drive itu secara bersama-sama. Itu kelebihannya sangat luar biasa sekali dan informasi Bapak Ibu ini bisa diakses di HP dan di laptop ya Bapak Ibu seperti yang dijelaskan oleh Pak Roma tadi. Ya, bisa diakses di HP dan di laptop. Pak, bisa diakses menggunakan tidak ada internet bisa diakses tidak bisa Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah punya Chromebook itu jadi jangan takut ya. Tadi Bapak Ibu di sini di chat saya sangat luar biasa sekali yang dari SBH katanya tadi sedang menonton bersama. Ya, terus ada Bapak Ibu guru juga yang tadi yang menggunakan Chromebook juga untuk pelatihan kali ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan terkait dananya kita bisa sama-sama tanyakan kepada para trainer kita. Baik, terima kasih Roma. Sekarang kita akan lanjut pada kegiatan inti mengenai penjelasan secara rinci apa sih Google Workspace itu ya. Tadi Pak Roma sudah menjelaskan Google Workspace itu ada aplikasi yang bisa kita gunakan terutama untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu karena kalender itu satu materinya 15 menit nanti bisa langsung tulis di chat, nanti saya akan bantu untuk menyampaikan kepada para trainer. Baik Bapak Ibu, yang pertama sekarang akan saya sapa dulu Ibu Wahidiana. Mbak Budiana. Iya. Pak Wawan, Ibu Wahidiana pakai nama apa ya di Zoom-nya? Wahidiana. Trainer Diana. Oh, trainer Diana. Oke, udah. Sip. Oke. Ya. Bu Diana silakan. Ya, bagaimana? Sudah jelas suaranya? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kapten dan ko-kapten kita yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan atau kita langsung praktek ya Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita mengelola akun Drive kita di akun di Belajar ID itu. Perkenalkan, nama saya Wahidiana Istika Roma, saya adalah Google Master Trainer level 1. Saya berasal dari SMP Negeri 23 Solok Selatan, jadi alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu, Solok Selatan memiliki 11 trainer aktif yang insya Allah akan bersedia membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan akun Belajar ID Bapak Ibu. Pokoknya kalau misalkan nih Bapak Ibu ingin ada pelatihan di sekolah secara luring atau luar jaringan, kita bisa tatap muka, bisa banget. Silakan hubungi salah satu trainer yang sekarang ini mengikuti kegiatan kita gitu ya Bapak Ibu. Sebentar, izin share screen ya Pak. Jadi Bapak Ibu, silakan bisa menyimak ya materi pertama kita tentang Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa dilihat share screen yang saya bagikan? Baik. Bapak Ibu, siapa nih di sini yang misalkan drive-nya itu berantakan, terus habis itu terbatas dan nggak bisa menyimpan banyak file gitu, banyak folder atau banyak file lah ya. Di akun Belajar ID itu, alhamdulillah sekali kita memiliki tidak ada batasan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roma. Jadi tidak ada batasan mengenai berapapun file ataupun berkas yang akan kita upload, kita masukkan ke dalam drive kita. Bu, sebenarnya apa sih gunanya kita menggunakan drive? Kan kita kan sudah punya perangkat Android yang dia tuh ada penyimpanannya gitu.
Cuma penyimpanan di Android ataupun di laptop itu dia punya kapasitas. Paling besar itu mungkin 1 tera kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalkan di Belajar ID, di akun Belajar ID itu tanpa batasan. Dan juga selain itu, Bapak Ibu tuh bisa buka di mana saja. Misalkan nih, kalau misalkan Bapak Ibu lupa nih membawa laptop, Bapak Ibu cuma tinggal buka Gmail-nya di laptop manapun, dimanapun, asalkan ada jaringan. Setelah itu Bapak Ibu masukkan akun Belajar ID, lalu udah buka aja bagian apa namanya dari Chrome gitu ya Bapak Ibu. Silakan. Jadi gini ya, awalnya Bapak Ibu bisa tadi masuk, sudah diajarkan tadi oleh Pak Roma, bagaimana cara masuknya sih Bu untuk ke Belajar ID. Cukup Bapak Ibu masuk ke gmail.com ya. Karena saya sudah masuk, kayak gini aja ya Bapak Ibu. Silakan langsung masuk. Jika sudah, nih karena saya sudah masuk, jadi dia langsung ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sudah. Jika sudah masuk di Gmail Bapak Ibu, di Gmail ini karena saya sudah login ke akun Belajar ID, jadi tidak perlu masuk lagi gitu ya Bapak Ibu, sudah otomatis masuk. Lalu pada saat sudah ada di beranda ini, Bapak Ibu masuk, klik di bagian berkompar bareng sama akun Belajar ID. Ada Gmail, Drive, Classroom, dokumen, ada spreadsheet, slide, kalender, chat, dan segala macamnya ya. Bisa dilihat di sini semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar Drive dulu ya Bapak Ibu. Silakan klik Drive. Sudah ya Bapak Ibu? Kita tunggu sebentar. Oke. Setelah itu juga sudah masuk seperti ini ya Bapak Ibu akan ditampilkan, ada seperti ini menunya. Bu, saya nggak suka nih kalau misalkan tampilan berkas saya atau file saya itu seperti ini. Saya pengennya yang kotak-kotak biar semuanya kelihatan. Oke, bisa banget Bapak Ibu. Silakan lihat di bawah logo Belajar ID Bapak Ibu. Lalu setelah itu ada kotak 9, ada kotak 6 di situ. Namanya Grid View. Silakan diklik. Nah, kalau misalkan udah di Grid View, nanti akan terlihat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kotak-kotak nih semuanya yang Bapak ingin lihat, Bapak Ibu lihat. Tetapi kalau seperti ini mungkin kekurangannya adalah Bapak Ibu tidak bisa melihat manakah folder atau file yang baru Bapak Ibu masukkan. Jadi nggak bisa lihat langsung seluruhnya gitu. Baik, kita kembalikan seperti tadi. Balik lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian di sini, ini akan langsung masuk di My Drive. Jadi nanti akan ada 2 pilihan, 3 sebenarnya Bapak Ibu ada 3. Pertama ada Priority, yang kedua ada My Drive, yang ketiga ada Shared Drive. Apa bedanya ini? Bedanya adalah kalau Priority itu adalah file atau folder yang kita kasih tanda bahwa itu adalah prioritas. Jadi kalau misalkan kita buka drive kita, itu yang keluar itu langsung yang paling atas, jajaran di paling atas itu adalah bagian yang prioritas, yang sudah kita tandai sebagai sesuatu yang utama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nih, saya itu sekarang kan lagi gencar-gencarnya AKM ya. Terus habis itu saya masukkan nih berkas AKM itu di dalam folder drive kita. Terus karena dia itu sudah berdempet-dempet banyak sekali file, sehingga dia akhirnya tertumpuk di bagian bawah. Lah, caranya kita bisa tuh naruh si AKM ini berada di paling atas, yaitu dengan memberikan tanda sebagai drive file atau berkas prioritas seperti itu. Lalu My Drive ini apa? My Drive ini adalah drive yang drive yang dikirim atau file yang dikirim
Oh, mungkin bisa dilanjut aja Pak Zal. Sepertinya gangguan jaringan kayak. Oh, tes. Kenapa Pak Rozal? Kayaknya Bu Pak Jaringan Kurniawan mungkin. ada jaringan mungkin Pak. Oh, jadi kita lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya rekan kita Bu Diana dan Pak Kurniawan juga terlempar ya Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada di Zoom kita. Tadi sepertinya Bu Diana sudah menjelaskan cukup banyak sebenarnya tadi sebelum terhenti. Kemudian kita ada beberapa trainer sebenarnya hari ini, tapi saya rasa mungkin sebelum kita lanjutkan sambil kita menunggu Bu Diana, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi ataupun yang sudah disampaikan oleh Bu Diana, kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan juga kami minta kepada Bapak trainer-trainer yang lain setelah ini mungkin Pak Zul sudah ready Pak Zul atau Pak Rauzal Pak Zul ya? Oke Pak Roma. Ready Pak. Oke, nah mungkin sambil menunggu Bu Diananya kita ke siapa dulu nih? Ke Pak Fikri atau ke Pak Zul dulu nih? Yang lebih tua aja dulu Pak. Oke. Merasa lebih muda Pak Rauzal nih. Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan Bapak Ibu. Kali ini materinya akan disampaikan oleh Pak Zul Azmi Nasution. Kepada Pak Zul kami persilakan. Silakan Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terdengar Pak Roma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak? Oke. Ya, yang saya hormati Kapten Robi, CO Kapten kita Pak Kurniawan, Pak Roma, Pak Rauzal, dan Ibu Diana dan Ibu Rona. Ibu Rona satu lagi ya. Ya, itu trainer kita di Kabupaten Selatan. Oke, perkenalkan nama saya Zul Asmi Esnan, Kepemudaan dan Olahraga di bidang PTK, pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan. Baik, saya langsung saja. Moderator, saya izin share ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Karena saya kebagian daripada tentang Google Calendar, sebelumnya tadi materi sudah disampaikan oleh Kapten Robi dan Pak Roma dan Ibu Diana, itu sudah sangat membuka sekali ya inspirasi kita bagi teman-teman semua betapa pentingnya penggunaan daripada akun belajar ID ini seperti itu. Jadi saya langsung di Google Calendar. Jadi Google Calendar ini sama tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Roma, bahwasanya di satu Gmail itu akan bermacam seperti itu. Salah satunya Google Calendar. Google Calendar ini kita gunakan sebagai pengingat untuk tugas kita dan juga untuk membuat Meet seperti itu. Jadi kita langsung saja. Semisal saya buat satu, rencana saya mau buat Meet seperti itu. Kita langsung buat aja judulnya. Nanti kita tinggal sesuaikan aja mau pukul berapa kita mulai. Misalnya saya mulai pukulnya sekarang sekolah sampai jam 11 ya. Saya coba jam 11.
sampai jam 12 seperti itu. Jadi nanti ini bisa juga kita tambahkan kalau akan menambahkan tamunya di sini seperti itu. Tapi kalau tidak ini langsung conference kita simpan. Ini sudah ada nanti linknya ya. Kita simpan. Nanti sudah ada di sini. Jadi kalau ini juga kita kopikan salinnya, bisa juga kita tinggal kirim di grup kita masing-masing seperti itu, di grup sekolah seperti itu. Jadi semua nanti akan terpanggil dan mengikuti rapat. Kalau untuk jadi tugas bisa juga, misalnya kita ada tugas di tanggal 2. Tanggal 2, misalnya kita di tanggal 2. Kita ada mau bikin pengingat sebagai tugas ya. Kita buat tugas, kita buat deskripsi. Jadi ini udah my touch. Jadi sudah menjadi diingatkannya lagi kita nanti. Langsung diingatkan ke Gmail kita bahwasanya kita ada tagihan tugas yang akan dikerjakan seperti itu. Tapi pada Google Calendar ini juga sudah kita tersusun dengan rapi ya. Jadi kita bisa membuat yang kita ikuti dalam 1 minggu atau 1 bulannya seperti itu. Jadi sangat menarik sekali di dalam satu akun tadi terdapat beberapa aplikasi yang sangat mendukung untuk proses pembelajaran kita seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu semua sudah jelas kira-kira? Jadi untuk kalender ini kita bisa buat untuk membuat pertemuan juga, tugas juga bisa, janji juga seperti itu, atau acara eventnya seperti itu. Jadi kita bisa mengundang peserta rapat untuk masuk ke ruang rapat yang sudah kita tentukan seperti itu. Mungkin terkait dengan Google Calendar sampai di situ. Terima kasih Pak Roma. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Zul atas penjelasannya. Tadi di chat ada Bapak Ibu yang bilang, maaf, suaranya tidak jelas atau segala macam. Bapak Ibu, tenang saja, materi ini tetap akan kami berikan di Google Classroom. Silakan dicek di Google Classroom Bapak Ibu masing-masing. Dan juga insya Allah rekaman dari Zoom kita ini juga akan dibagikan di sana. Nah, itu penjelasan dari Pak Zul, Bapak Ibu, mengenai Google Classroom. Intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, ini bukan hanya sekedar Google Calendar, maaf. Ini bukan hanya sekedar kalender biasa, Bapak Ibu. Cuma di kalender ini kita bisa menyusun acara, mengundang rekan-rekan kita untuk mengadakan pertemuan. Nah, silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai Google Calendar ataupun mengenai materi-materi yang tadi, kami persilahkan. Gitu. Nah, langsung saja dihidupkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu ingin bertanya. Kalau saya lihat di sini yang raise hand sih banyak gitu. Cuma saya nggak tahu apakah ini raise hand memang untuk bertanya atau bagaimana. Ibu Fitri Yulia Metra, apakah bisa ditanya? Oh, ini ada pertanyaannya Pak Zul. Halo Pak Zul. Iya Pak. Ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Aziza. Untuk promes bisa nggak Pak? Gitu. Nah, mungkin maksudnya untuk pembuatan program semester ini Pak Zul. Gitu. Kita bagaimana Pak Zul? Oke, karena ini bersifatnya pengingat ya untuk kalender. Oke. Ada ya, lagi Pak Roma? Ya, silakan lanjut Pak Zul. Ya, karena ini sifatnya kalender ya. Kalau untuk program semester kan, seperti kita di sekolah kan ada ritmenya seperti itu. Jadi bisa saja sepertinya kalau kita mau di aplikasi, apakah ini akan dituntaskan pembelajaran ini dalam 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Tinggal Bapak Ibu buat aja waktunya untuk tugasnya sampai kapan seperti itu. Semisal tanggal 4 sampai tanggal 16 kita menyelesaikan KD ini seperti itu. Untuk mengingatkan kita, bisa juga seperti itu. Jadi untuk Google Calendar ini bukan hanya untuk membuat acara untuk Meet, tapi juga untuk mengingatkan kita tentang tugasnya seperti itu. Juga ada di sini ada slot janji temu ya, tambahnya di sini seperti itu. Jadi dipelajari lagi kembali bagi yang sudah memilikinya, dicobakan untuk membuat acara dan tugas seperti itu.
Misalnya ada yang mengikuti program PPG, jadi ada dari tanggal 7 sampai tanggal ini kita belajar mandiri, kita buat aja untuk mengingatkan kita di tas kita tugasnya, my task nanti, jadi akan diingatkan kalau seandainya kita lupa seperti itu. Ya, terima kasih Pak Roma. Oke, jadi intinya bisa ya Pak Zul, ini bisa kita gunakan untuk Ibu sebagai pengingat, oh kita sudah sampai materi mana. Minggu ini kita akan lanjutkan ke materi apa, itu bisa kita gunakan Google Calendar ini Pak Ibu. Makasih Pak Zul. Kemudian saya lihat di kolom chat ada pertanyaan juga, kalau kali ini mengenai Google Drive dari Bapak apa Ibu, ini Asri Rahmi. Masalah Drive tadi Pak, apakah file yang kita kirim atau kita simpan apa benar-benar aman? File yang kita simpan Bapak Ibu diklaim oleh pihak Google akan benar-benar aman. Bahkan dari pihak Google sendiri itu tidak akan mengakses file kita apabila tidak benar-benar perlu gitu. Nah, karena layanan-layanan Google inti itu dalam artian seperti Google Drive, Gmail itu hanya bisa Halo? Mungkin kendala aman tidak amannya mungkin lebih ke kitanya Bapak Ibu saat kita membuat password untuk akun kita ini Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu membuat password yang benar-benar aman, yang tidak mudah ditebak atau ditembus oleh orang-orang gitu. Mungkin itu Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lain kami persilahkan. Filenya insya Allah nanti akan diberikan Bapak Ibu di Google Classroom nanti gitu. Silakan, boleh melalui kolom chat ataupun langsung saja Pak Ibu. Halo Pak Zul. Tes Pak Roma. Ya, ini masih ada juga Pak Zul nih dari Pak Arizal. Pak, gimana cara Google Calendar mengingatkan kita harus buka langsung notifikasi yang muncul di layar screen kita secara otomatis? Apakah harus kita buka dulu? Apakah dia langsung muncul Pak Zul? Itu pertanyaannya Pak Zul. Silakan Pak Zul. Oke, Pak Roma, ini tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Roma ya, bahwasanya sebuah Gmail itu tersemat dengan aplikasi kita ya. Seperti halnya smartphone kita masing-masing seperti itu ya. Jadi smartphone kita ini sudah ada Gmail seperti itu, jadi nanti itu akan mengingat. Jadi apalagi kalau nanti laptop kita itu secara otomatis sudah terkoneksi, sudah terkoneksi dengan itu, dia akan ingatkan kembali seperti itu dari fitur-fitur yang ada seperti itu. Jadi secara kalau dia memang tidak dalam keadaan apa, ya tidak ada mengingatnya. Tapi yang menjadi smartphone ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, jadi ketika dia pasti kita hidupkan seperti itu. Jadi ini akan compatible sekali dengan kehidupan kita karena kita tidak bisa terlepaskan dari ponsel pintar untuk saat sekarang ini. Seperti itu Pak Roma. Oke, makasih Pak Zul. Jadi benar ya Pak Ibu, saya sendiri ya Pak Ibu sudah install Gmail Google Calendar di HP saya. Jadi kadang-kadang saya untuk beberapa kegiatan untuk hari-hari tertentu saya buat listnya, nanti saya buat pengingatnya di hari tersebut mau jam berapa gitu. Jadi otomatis kegiatan kita pada hari itu akan bisa kita akan tahu gitu. Dan ini sangat memudahkan kerja kita. Silakan Bapak Ibu coba nantinya gitu. Kemudian pertanyaannya, cara membuat folder untuk file yang berserakan di Drive setelah di-upload. Kita bisa izin share screen Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan di sini tentang Gmail atau email. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Roma. Email itu sebenarnya elektronik mail. Jadi surat elektronik. Jadi Gmail kita itu ada di titik 9 di pojok kanan atas. Ya saya lambat-lambat aja Bapak Ibu. Biar lalu kita klik
nanti akan muncul fitur-fitur Google seperti ini. Ada akun kita, ada Gmail, ada yang dijelaskan sama Bu Diana tadi, ada Drive, ada Google Classroom, dan banyak lagi Bapak Ibu. Sampai nanti ke bawah. Banyak. Nah, kita sekarang menjelaskan tentang Gmail. Nah, kita buka Gmail. Ya, tampilan itu masih berserakan ini dari apa ya, dari Classroom kita kemarin yang sudah dibagikan di grup WA kita. Ini dari Bu Nurlianis SPD satu sudah masuk emailnya banyak-banyak Bapak Ibu. Dan email ini tentu kalau kita pakai email biasa tentu akan memberatkan perangkat kita, atau bisa jadi nanti penyimpanan email kita itu penuh. Tapi karena ini menggunakan akun belajar ID, jadi ini tidak memberatkan Bapak Ibu dan tidak akan penuh. Jadi kita lihat di sini, kan ini masih berserakan. Bagaimana cara kita merapikan email ini? Yang pertama itu caranya kita di sebelah titik 9 tadi ada gerigi-gerigi ya, tombol setelan. Lalu kita klik, lihat semua setelan. Nanti akan kita susun sesuai, kita lihat di kotak masuk ini. Kita bisa dibagi 5 ini Bapak Ibu, seperti tampilan dari email Bapak Roma dan Bapak dan Ibu Diana tadi. Lalu kita simpan. Simpan perubahan. Kelihatan Bapak Ibu perubahannya, ini ada utama, ada email biasa, ini ada sosial, ada promosi, ada update. Update ini yang baru masuk seperti di Classroom kita, Google Classroom, yang udah mengerjakan tugas, udah dikomentari, ini sudah ada. Dan ini ada forum, ini forum chat Bapak Ibu. Forum. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita biar tampilannya lebih keren lagi? Kita bisa mengubah tema aja dulu, mengasih temanya. Seperti ini, saya klik foto saya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita Bapak Ibu. Dan yang paling penting sekali, ini yang paling kerennya ya Bapak Ibu. Kita buka dulu yang seperti Bu Era ini. Di sini kita bisa translate Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu mendapatkan email bahasa Inggris atau apa, ini bisa ditranslate, misalnya dari Indonesia. Kita mau translate ke bahasa Inggris, ini udah bahasa Inggris ya, atau bahasa apa maunya Bu? Bahasa Jawa mungkin, bahasa Jepang. Kita coba bahasa Jepang. Ini akan otomatis akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Jadi sangat canggih sekali Bapak Ibu. Tidak perlu bingung lagi kalau dapat email dari luar negeri misalnya ya, bahasa Inggris atau bahasa apa yang lain, kita langsung bisa translate aja Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk pertanyaan mungkin bisa bisa lewat WA atau apa nanti, karena waktu kita sangat terbatas dan masih ada trainer lagi yang belum menyampaikan materinya. Mungkin dari saya hanya itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Roma, kepada Bapak Roma dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Rauzal Fikri penyampaian materi mengenai Gmail Pak Ibu. Nah, jadi menarik sekali. Yang saya keren tadi Pak Fikri sempat bilang Pak Fikri ya, mau email dari manapun kita bisa terima sekarang ya gitu. Ya. Dia punya fitur translate Pak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai Gmail ini. Jadi Gmail ini sebenarnya salah satu fitur yang paling sering kita gunakan sebenarnya. Nah, namun terkadang kita belum mengoptimalkannya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa fitur di Gmail yang sebenarnya bisa kita optimalkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rauzal Fikri tadi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi mengenai Gmail tadi, dipersilahkan.
Ibu. Ini ada pertanyaan kayaknya Pak. Ya, Bagaimana melihat kembali pesan email yang telah terhapus? nah, gimana tuh Pak? Gimana tuh Pak Fikri? Kalau udah dihapus sudah hilang deh Pak. Mungkin coba lagi ya Pak. Mungkin bisa dilihat di spamnya mungkin ya. Atau bagaimana tuh Pak Roma? Mungkin Pak Roma lebih paham masalah ini. Ya, tunggu sebentar Pak Fikri. Tunggu sebentar, saya coba apakan dulu. Oke Bapak, caranya kalau email kita udah terhapus ya Pak Fikri ya. Nah, Email masuknya sudah terhapus Pak. Nah, email masuk kita sudah terhapus. Nah, kalau email masuk kita sudah terhapus, Bapak Ibu, sebenarnya bisa cek di sampah ya Bu, di Gmail Bapak Ibu tuh ada fitur sampah. Nah, kalian dicek di sana. Biasanya beberapa waktu email itu masih ada. Cuma terkadang kalau memang sudah cukup lama, email itu memang akan terhapus. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum menghapus email, pastikan email tersebut benar-benar sudah tidak terpakai lagi. Mungkin itu tadi Pak Fikri. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi Pak Fikri. Tadi dari Bu Yasmainar kalau saya tidak salah. Pak, bagaimana caranya kami menggunakan ini Pak akun belajar.id ini Pak? Sedangkan kami tidak ada sinyal. Kebetulan Ibu tuh berada di Kampung Baru Lubuk Ulang Aling gitu. Nah, mungkin saya akan coba jawab Bapak Ibu. Fitur-fitur dari Google Workspace ini bisa kita gunakan secara offline Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa file itu bisa kita gunakan secara offline. Mungkin saya akan coba demonstrasikan sedikit. Saya izin share screen. Nah, sudah terlihat layar saya Pak Fikri? Sudah Pak. Nah, jadi Pak Ibu, caranya apabila Bapak Ibu ingin mengakses file-file ini secara offline, Bapak Ibu buka Google Drive. Nah, nanti Bapak pilih gambar gigi. Nah, Bapak Ibu klik ada pilihan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu pilih di sini ada di setelan umum ada offline. Nah, Bapak Ibu klik offline. Nah, kemudian Bapak Ibu install ekstensinya nantinya, kemudian selesai, kemudian Bapak Ibu pilih mengakses filenya cukup melalui file di Bapak seperti itu. Ya, untuk yang mungkin salah, silakan Mas silakan mengenai Gmail kita lanjut berikutnya oleh Filiza. Ada Bu Rona. Baik, Pak. Udah, Pak Roma? Udah Bu, silakan lanjut Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nampaknya jaringan Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan Bu Rona. Ya, terima kasih. Terlebihnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terlebihnya yang sama-sama kita hormati kapten dan ko-kapten, kemudian trainer Selatan, kemudian yang teristimewa untuk para Bapak dan Ibu pelatihan Google Workspace for Education. Semangat dong, Bu. Masih semangat pagi kan? Baiklah Bapak dan Ibu Masih, semuanya Bu di Rona. sini. Apa Pak? Sebenarnya tadi kan banyak fitur-fitur dari Google Workspace for Education. Nah, sebenarnya seperti ini. Kalau ibaratkan rumah, Gmail itu kan ibaratkan pintu masuknya, sedangkan Drive itu merupakan rumahnya. Kemudian ada fitur-fitur yang lainnya itu merupakan kamar-kamarnya ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke kamar bagian saya itu Google Slide-nya. Atau saya langsung share screen aja ya Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang slide-nya. Kita pilih Google Slide-nya. Nah. Masih kelihatan Pak Roza Fikri? Ya, Bu. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Ya. Berarti maka tampilannya akan seperti ini. Jangan Bapak Ibu lihat ke bawahnya ya. Lihat aja yang di atasnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih yang blank-nya atau yang kosongnya ini. Klik di sana. Nah, maka akan muncul seperti ini nanti tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya akan muncul. Nah, sebelum kita mulai, kita kasih dulu judul slide kita ini. Di mana kita mengasih judulnya Bapak Ibu? Di sini, di pojok atas sini. Nah, kita kasih di sini judulnya. Misalkan pelatihan hari pertama. Nah, pertama, nih kita kasih di sana. Coba Bapak Ibu lihat, langkah kursornya dari sana. Nah, maka dia lihat di sini, dia akan tersimpan secara otomatis. Jadi itulah kecanggihan Google Slide yang pertama Bapak Ibu, yaitu bisa menyimpan secara otomatis. Nah, tidak seperti yang kita kerjakan di PowerPoint atau yang di mananya. Kan kalau di PowerPoint kita biasanya membuat, kita save dulu, baru dia tersimpan. Tetapi kalau kita menggunakan perangkat dari Google Workspace, yang kedua adalah dia juga dapat bekerja
seperti yang telah Pak Roma dan Pak Rozal Fikri bilang tadi, dia juga bisa bekerja secara offline. Ini dia. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, misalnya daerah saya kurang jaringan atau tidak ada sinyal, jangan khawatir Bapak Ibu, kita masih bisa bekerja secara offline. Jadi masih bisa bekerja secara offline. Nah, itu dia Bapak Ibu. Masih bisa bekerja secara offline dia. Nah, kemudian apa lagi? Kecanggihan dari Google Slide yang berikutnya. Nah, kemudian kecanggihan yang berikutnya adalah kita lihat filenya lagi Bapak Ibu. Kita mengenalkan kecanggihannya dulu ya Bapak Ibu, nanti kita cobakan prakteknya. Nah, kita bisa mendownloadnya dalam file yang kita inginkan. Bisa berbentuk PowerPoint, bisa bentuk dokumen, bisa bentuk PDF. Nah, itu kecanggihannya Bapak Ibu. Nah, berarti kecanggihan yang berikutnya adalah bisa di-download dalam bentuk PPT atau sebagainya. Nah, itu dia kecanggihan dari Google Slide. Nah, masih banyak lagi Bapak Ibu kecanggihan-kecanggihan yang lainnya. Nah, coba kita apalagi kecanggihan dari ini. Nah, kita buka slide barunya, itu cara membuat slide barunya adalah ada tanda panah di pojok sini. Nih, lihat. Nah, kita klik di sana. Akan muncul slide barunya atau halaman keduanya. Nah, apalagi di sini. Nah, misalnya kita akan membuat bahan ajar untuk peserta didik kita, Bapak Ibu. Misalnya tentang adaptasi makhluk hidup. Kita tulis di sini, enggak Bapak Ibu? Adaptasi makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, misalnya adaptasi makhluk hidup, misalnya yang pertama adalah beruang. Beruang kutub, misalkan. Nah, itu Bapak Ibu, misalkan beruang kutub. Nah, apakah sampai di sini saja? Belum lagi Bapak Ibu, kita masukkan gambar beruangnya ini. Nah, bagaimana cara memasukkan gambarnya? Nah, sini ada tanda bintang atau pelajari dalam bahasa Indonesianya atau explore di bahasa Inggrisnya pada pada slide Ibu di bawah sekalinya. Bisa kita klik di sana Bapak Ibu. Nah, bisa kita klik. Nah, bisa kita klik. Kita temukan dulu gambar beruangnya. Kita klik saja beruang. Beruang kutub misalkan. Ini ada muncul langsung. Di sini ada web, ada image atau dan drive image ini. Berarti kita akan mencari gambar, berarti yang akan kita klik adalah image-nya atau gambarnya. Kita klik. Nah, ini gambar beruangnya. Nah, kalau di PowerPoint kita mencari dulu di Google yang lain atau di halaman yang lain, tetapi kalau kita menggunakan Google Slide, kita tidak perlu lagi keluar dari halaman slide kita. Kita cukup mencarinya di sini saja ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan gambar beruangnya ini ke bagian slide kita. Bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya yang pertama adalah bisa kita tarik. Nah, masuk dia ke slide-nya. Nah, itu cara yang pertama memasukkannya. Kemudian boleh kita carikan cara yang kedua. Bagaimana pula cara yang kedua? Nah, bagaimana cara memasukkannya yang kedua ini? Memasukkannya adalah kita letakkan kursor kita pada gambar beruang tersebut, kemudian kita
klik tanda tambahnya. Seperti itu. Klik tanda tambah. Maka dia akan muncul nanti ke slide kita. Nah, seperti ini kan, berarti kita secara otomatis bisa memasukkan gambar langsung ke slide kita. Nah, kita lihat, perhatikan. Nah, bagaimana tampilannya? Berantakan kan Bapak Ibu? Nah, jangan dipikirkan bagaimana menyusunnya. Cukup Google yang memikirkan Bapak Ibu bagaimana cara menyusun gambar di PowerPoint di Google Slide tersebut. Kita tidak usah memikirkannya. Tapi kalau kita membuat di PowerPoint, kita yang memikirkan ya sebelah mana ya gambarnya yang bagus, sebelah mana ya. Seperti itu bukan kita. Tapi kalau di Google Slide kita tinggal klik kembali explore atau pelajari tadi yang sudut di bawahnya. Kita pilih karena Google telah menyediakan temanya Bapak Ibu. Kita pilih mana yang kita suka. Nah, kita suka seperti ini. Nah, atau kita suka seperti ini, boleh. Atau kita suka yang seperti ini, boleh juga. Nah, jadi apa? Bagaimana cara adaptasi beruang kutub itu Bapak Ibu? Yaitu dengan cara berkamuflase. Itu dia, misalkan. Ini gambar beruang kutub. Ya Bapak Ibu. Nah, itu caranya memasukkan gambar ke dalam slide kita. Nah, apakah cukup gambar saja Bapak Ibu? Bisa kita cari yang lain lagi. Misalkan kita ingin menambah slide yang kedua untuk hewannya yang berikutnya. Kita tambah lagi slide-nya. Seperti ini. Nah, apalagi hewannya misalkan. Nah, kita buat yang kedua. Misalkan adaptasi apa namanya itu yang berubah itu bunglon. Bunglon. Nah, bagaimana cara beradaptasi bunglon? Yaitu dengan cara mimikri misalkan. Itu dia dengan cara mimikri ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang mimikri itu? Supaya peserta didik kita tahu, kita tampilkan berupa video Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memasukkan video ke dalam slide ini? Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita pergi ke insert. Ada yang di atasnya di sini. Pergi ke insert. Kemudian kita pilih video. Kita pilih video. Nah, kemudian kita klik di sini. Misalkan mimikri pada bunglon misalkan. Nah, kita pilih di sana. Klik seal. Kita cari ya. Maka akan muncul beberapa video nantinya Bapak Ibu. Nah, akan muncul beberapa video nanti. Nah, kita pilih salah satu. Bagaimana caranya? Kita klik salah satu video tersebut, kemudian kita pilih atau select. Secara otomatis video kita sudah berada di slide-nya. Nah, beda juga dengan PowerPoint kan Bapak Ibu? Kalau di PowerPoint, kita download dulu videonya. Tetapi kalau untuk Google Slide, kita tidak perlu pergi ke halaman-halaman lain. Cukup di fitur ini saja. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Kita bisa menampilkan videonya. Seperti ini. Kita bisa melihatkan kepada peserta didik kita. Bahwa seperti inilah yang mimikri tersebut. Nanti warnanya berubah-ubah. Nah, kita putar videonya. Nah, seperti itu. Nah, lihat lagi, misalnya peserta didik, video ini kelamaan. Biasanya kalau video di YouTube seperti ini, ada iklannya sebelum video dimulai. Atau terlalu panjang, kita ingin peserta didik kita melihat yang bagian itu, yang bagian yang penting saja, maksudnya langsung ke tempat kita ingin peserta didik kita lihat. Bisa kita atur Bapak Ibu. Misalnya kan tadi di video ini warna warna ungu atau merahnya ini terlalu lama misalkan. Boleh. Nah, kita kasih dia ke menit 18. Bagaimana caranya? Saya hilangkan ini dulu ya Bapak Ibu.
Nah, gimana caranya? Kita klik videonya. Klik videonya ya Bapak Ibu. Kemudian kita ambil opsi format. Ambil opsi format. Kemudian di sana kita waktu mulainya di menit keberapa kita inginkan video kita tersebut. Nah, misalnya di menit ke-19 videonya, berakhir di menit keberapa nanti? Dimulai pada detik keberapa video kita? Di detik ke-19. Kemudian sampai ke 1 menit saja. Kita atur di sana Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat video kita itu. Nah, pasti dia mulai akan di menit ke-19 itu. Kan Bapak Ibu, langsung dia ke menit 19. Jadi kita tidak perlu peserta didik kita melihat iklan-iklan dari YouTube-nya. Nanti dimulai di menit ke-19 dan berakhir nanti di menit pertamanya. Di detik ke-19, di detik ke-19-nya dan berakhir di menit pertama nantinya. Seperti itu Bapak Ibu cara memasukkan video ke Google Slide-nya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang Google Slide. Yang pertama kita masuk ke pintunya dulu yaitu Gmail, nanti ada titik 9. Kita klik titik 9, nanti kita ambil yang Google Slide-nya. Kemudian kita untuk membuat slide baru, kita pilih blank atau yang kosongnya dan kita mulai membuatnya di sini ya Bapak Ibu. Nah, jadi kecanggihannya yang pertama adalah bahwa Google Slide itu bukan Google Slide saja sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya fitur-fitur yang lain itu juga tersimpan secara otomatis itu Bapak Ibu. Nah, penyimpanannya secara otomatis, kemudian bekerjanya secara offline, kemudian bisa kita download dalam bentuk yang kita inginkan seperti dokumen, seperti PPT atau sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian kita tidak perlu lagi mengatur bagaimana temanya atau seperti apa susunannya. Cukup Google yang mengatur, kita tinggal masukin saja lagi dan Google lah yang akan mengatur nanti di mana posisi tulisannya dan di mana posisi gambarnya ya Bapak Ibu. Itu temanya sudah disediakan oleh Google Slide. Nah, kemudian memasukkan gambar ada tadi dengan cara kita tarik ke slide-nya dan kita klik tanda tambahnya. Kemudian yang berikutnya ada memasukkan video supaya pembelajaran kita menjadi lebih menarik, lebih interaktif. Kita masukkan video seperti mimikri ini. Ya, Bunglon itu beradaptasi dengan cara mimikri. Apa ya mimikri itu? Ditontonnya gambar oleh peserta didik kita kan. Sampai dia menonton, oh jadi dia lebih tahu Bapak Ibu bahwa mimikri itu perubahan warna kulit pada bunglon sesuai dengan tempatnya. Itu ya Bapak Ibu. Itulah kelebihan dari Google Slide itu Bapak Ibu. Canggih bukan Bapak Ibu? Beda dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint kita buat video, download dulu videonya. Kalau kita buat gambar, kita memasukkan gambar ke dalam slide, kita download dulu gambarnya. Tetapi kalau di Google Slide, kita tidak perlu kemana-mana. Cukup di fitur ininya saja, kita sudah bisa membuat slide kita lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih membuat peserta didik kita bersemangat dalam belajarnya. Kemudian lagi Bapak Ibu, sebenarnya kita juga bisa berkolaborasi di sini. Nah, bisa berkolaborasi juga ya Bapak Ibu. Nah, misalnya slide saya ini saya kirimkan ke Bapak Ibu, di situ nanti bisa kita berkolaborasinya. Tunggu dulu. Kita bisa berkolaborasi. Ini ya Bapak Ibu. Ini seperti ini. Sebenarnya bisa saya kirimkan file
persentase saya ini kepada Bapak Ibu semuanya sebenarnya, dan di sana Bapak Ibu bisa bisa juga menambah slide-nya dan kelihatan oleh saya nantinya gitu. Seperti itu. Saya bingung ini di mana letak share-nya lagi ini. Bisa ambil link aja di atas itu. Gimana Pak? Pakai link yang di atas itu aja, Bu. Oh, saya kirim lewat emailnya ya Pak ya? Pakai link yang di apa itu aja, Bu. Yang di atas tombol panah itu yang biasa di copy itu aja, Bu. Yang usah cari. Tunggu dulu. Ini maaf ya Bapak Ibu, karena akun belajar ID saya entah apa masalahnya sebenarnya. Jadi saya gunakan akun belajar ID orang tua saya ini. Makanya saya agak pusing kalau bukan bahan kita yang buat ya Bapak Ibu. Jadi agak susah saya. Nah, akun belajar ID saya dari semalam saya ngapain untuk memasukkan video ke sini nggak mau dia. Atau coba saya stop dulu screen-nya, share-nya. Itu tadi bukan punya saya yang saya gituin Pak, yang akun belajar ID-nya. Saya ulang kembali Pak. Rozal Fikri, gimana? Karena atau udah habis waktunya? Mungkin lanjut ke pertanyaan aja, Bu. Ya boleh. Pak Kurniawan kayaknya udah masuk dulu. Ya kayaknya ada pertanyaan nih, katanya videonya nggak mau masuk. Iya, banyak sekali kendalanya. Pas saya juga mengadakan pengimbasan di Poduo waktu itu kan, bagi kita yang baru mengaktifkan akun belajar ID-nya ya Bapak Ibu, emang susah videonya untuk dimasukin dulu. Jadi mintanya seperti ini, kita harus sering-sering menggunakan akun belajar ini dalam keseharian kita. Tuh. Jadi kalau kita baru mengaktifkan akun belajarnya dulu, emangnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada lagi? Ada lagi, Pak? Ya, nanti saya kirim filenya ya. Sebenarnya saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu ini. Kalau apa itu bisa berkolaborasi, bisa kelihatan nanti Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan saya. Misalnya Bapak Ibu bekerja di slide mana, saya nampak oleh saya itu. Dan saya juga melihat slide berapa nampak juga oleh Bapak Ibu sebenarnya ini. Itu kendalanya saya kurang paham juga nih dengan yang punya saya laptop, bukan punya saya. Oh, kenapa akun belajarnya susah dibuka, Bu Rona? Ya itu kendalanya. Kemarin mungkin ada salah setel, mungkin makanya nggak salah klik, mungkin enggak, jadinya nggak bisa digituin dibuka. Maksudnya dibuka bisa, cuma untuk memasukkan videonya tidak bisa. Makanya nggak mungkin kan, sementara saya akan mensimulasikan memasukkan video ke slide untuk Bapak Ibu semuanya. Gitu. Sebenarnya kita bisa berkolaborasi ini sebenarnya, Pak. Lebih asik itu kalau berkolaborasi, Bapak Ibu bisa menambahkan ke slide berikutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Pak Kurniawan.
Ini ada pertanyaan Bu Rona Ya, dari Pak Dodi Petra. ya. Kami ingin bertanya Pak, Google Workspace ini dirancang untuk pengoptimalan pembelajaran daring. Kalau pembelajaran sudah sepenuhnya luring, bagaimana kita mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada pada Google Workspace dengan pembelajaran luring? Dan apakah sudah ada di antara trainer menggunakan fitur-fitur Google Workspace ini dalam pembelajaran luring? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran yang dilaksanakan? Maksudnya seperti ini Mungkin mungkin langsung. Pak Rizal kan? Oh, kita kan sekarang sudah luring katanya kan, kata Bapak ini. Tetapi apakah ini untuk pelajaran, apakah cocok untuk kita, itu sebenarnya intinya ya Pak Rizal Fikri? Nah, sebenarnya Google Workspace for Education ini bukan untuk pembelajaran daring saja, tetapi untuk luring juga bisa kita gunakan. Salah satunya, contohnya seperti Google Slide tadi ya Bapak Ibu. Nah, Google Slide, nanti ada juga Google Dokumen. Bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Yang lebih enaknya lagi itu kan penyimpanannya unlimited, tanpa batas. Seperti itu, penyimpanannya tanpa batas. Kita menyimpannya di sana, mau rusak laptop kita, mau mau hancur HP kita, kita bisa tetap mengakses file-file kita itu dari perangkat apa saja, misalnya seperti Chromebook tadi, seperti laptop, HP, apalagi satunya Pak Rizal Fikri? Ya, di laptop kita ya kan, istilahnya penyimpanannya di cloud, di awan itu maksudnya. Nah, jadi kita bisa menyimpan data kita di sana walaupun perangkat kita rusak. Tapi kalau kita menggunakan atau menyimpan di drive laptop kita saja, bagaimana kalau laptop kita rusak? Kan? Bagaimana kalau misalkan laptop kita kena virus, sementara kita butuh file tersebut? Jadi tidak bisa lagi kita gunakan, tetapi coba kita simpan di akun Belajar ID ini, data kita aman, bebas virus, kita bisa menyimpannya di mana saja, menyimpannya atau menggunakannya kapan yang kita mau, itu sebenarnya. Nah, bisa juga untuk pembelajaran luring kita, gitu. Nah, apalagi dia bisa dikerjakan secara offline ya Pak Rizal Fikri? Bisa Bu. Ya, bisa. Apalagi dia bisa juga dikerjakan secara offline, nggak harus ada jaringan kita mengerjakan, kecuali untuk mengirim tugas seperti itu. Ini ada lagi, memasukkan video tuh haruskah online atau bisa secara offline? Wah, kalau memasukkan video tentu harus online, Bu Leni Oktavianti. Halo. Nah, harus secara online kita memasukkan videonya. Kalau untuk memasukkan video kita harus secara online ya, Bu Leni. Sehat Bu Leni? Teman saya itu Pak Rizal Fikri. Ya. Sebenarnya banyak gunanya ya Bu. Iya, banyak sekali. Dia pembelajaran secara yang kayak Bu Rona tadi sangat luar biasa. Ada lagi namanya, mungkin besok materinya ya Bapak Ibu. Ada namanya Google Formulir. Di situ kita bisa membuat kuis interaktif, bisa juga masukin video, masukin gambar. Nanti kita tidak perlu memeriksa lagi Bapak Ibu. Sudah ada kunci jawabannya di sana. Mungkin saya contohkan sedikit Bapak Ibu. Gambaran sebelum bikin ini. Ya. Ini yang sudah saya coba ya di sekolah saya. Ini untuk anak kelas 4 kemarin Bapak Ibu. Iya. Ini ada persiapan ujian PTS. Nah, seperti ini. Ini sudah ada yang menjawab. Ini sekolah saya Bapak Ibu. Ini foto-foto siswa saya, bisa biar anak-anak itu lebih semangat lagi Bapak Ibu. Seperti memberikan PR atau persiapan PTS, bisa kita lihat jawaban mereka di sini. Langsung terhubung dengan, kalau di apa biasa namanya,
Excel. Ini spreadsheet kalau di Google namanya Bapak Ibu. Iya. Ya seperti ini ada nama siswa kita dan nilainya. Kita lihat sini. Ini baru kelas 4 Bapak Ibu, apalagi SMP nanti. Jadi canggih lagi. Kita tidak perlu memeriksa, ada nilainya. Ya Pak. Ya. Itu nanti ya Pak Rozal. Mungkin ini gambaran penggunaannya ya dalam kegiatan belajar kita. Oke ya, mohon maaf Bapak Ibu karena tadi jaringan terganggu. Ada lagi nih Pak Rozal Fikri. Oh, pertanyaannya, bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan dalam pembelajaran? Wah. Bisa. Halo Bu Rona, Ya. cek. Oke, baik Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin pertanyaan masih banyak ya. Intinya Bapak Ibu, saya akan mencoba menyimpulkan. Ini semuanya bisa dipakai secara online dan offline. Pertanyaannya semua bisa, Bu Rona. Bahkan mungkin kalau slide juga, kalau kita sudah punya Chromebook, itu slide bisa memasukkan video dalam keadaan offline. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah ada video yang sudah dimasukkan di cloud atau di drive kita, itu bisa digunakan offline juga. Pokoknya semua perangkat seperti ini ya. Ini bisa kita gunakan dalam offline. Nah, pengalamannya Bapak Ibu sebenarnya mungkin kita para trainer di sini sebagian besar sudah menggunakan ya pemanfaatan akun belajar ID ini ya. Iya. Ini ada YouTube channel juga kan. Ya. Ya, Bapak Ibu intinya kalau masa berbagi pengalaman, Bapak Ibu saya yakin nanti bisa langsung komunikasi dengan para trainer mengenai bagaimana pengembangan digitalnya di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang nanti tertarik untuk digitalisasi sekolah, insya Allah nanti bisa kami bantu juga. Ya, terutama buat Pak Todi Petra tadi, ya kalau berbagi pengalaman sangat banyak sekali, Bapak keuntungannya. Tidak hanya digunakan hanya untuk daring ya, Bapak Ibu catatannya semuanya. Apa yang kami jelaskan ini tidak berfokus bahwa sekolah kita sudah tatap muka. Iya, sama mengoptimalkan ya, mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital. Seperti yang dijelaskan Pak Roma, bukan berarti kita semua mengganti dengan digital, tapi bagaimana pembelajaran digital ini menjadi salah satu inovasi dari kita sebagai guru. Terdengar, masih terdengar Bu Rona? Terdengar Pak. Masih. Semangat ya Pak. Ya, inti itu ya Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita hari ini, karena kita sudah waktunya terbatas, kita akan mencoba mengulas kembali ya apa yang telah disampaikan tadi oleh para trainer kita terkait dengan Drive dan semua materi yang telah disampaikan. Intinya saya ulangi lagi, Bapak Ibu, ini bisa diakses dalam keadaan offline. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu tadi sudah memiliki Chromebook, itu sangat membantu sekali. Tambah luar biasa, Kapten. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan pembelajaran berbasis ya, betul sekali. Ya, intinya itu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir oh iya ini kita sudah tatap muka dan kita itu tidak memerlukan hal seperti ini. Oh, bukan seperti itu ya maksudnya Bapak Ibu. Jadi yang daring tidak, tapi yang kami ajarkan berbicara masalah berbukan oleh kampus ini bisa berbayar. Berbayarnya itu bisa jutaan rupiah. Nah, sekarang kita diberi fasilitas oleh kementerian. Jadi bagaimana terlepas mungkin ya Bapak Ibu, kami hanya memberikan motivasi dan untuk masalah pembelajaran itu diserahkan kepada kreativitas kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Gitu ya Bu Rona dan Pak Rozal. Ya. Sudah Bu Rona sudah ini Jaringan karena waktu kita sudah terbatas. Iya, iya. Sepertinya pertanyaan keluar lagi, Bu. Gimana Pak Rozal, Fikri? Sepertinya Pak pertanyaan terlempar lagi dari itu. Kayaknya iya terlempar lagi. Ya, Bapak Ibu mungkin pertemuan kita kali ini sampai sekian ya Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu ingin mengundang kami ke sekolahnya, silakan hubungi kami ada di grup WA ya, Bapak Ibu. Mungkin Bu Ona juga bisa datang nanti ke sana. Dan nggak perlu Bapak Ibu memikirkan biayanya, kami datang dengan senang hati, tidak perlu mengeluarkan uang, Gratis. gratis ya Bapak Ibu. Dan mungkin Ya. Pak Roma mungkin masih ada Pak Roma? Ya. Pak Zul? Oke, terima kasih Pak Fikri. Ya Bapak Ibu, maaf saya juga sempat keluar tadi. Tadi saya lihat Bu Rona sedang asik menyampaikan materinya, luar biasa semangat sekali ya Pak Ibu. Jadi intinya Pak Ibu, ini adalah salah satu perkakas alat yang bisa kita gunakan, bukan untuk menggantikan pembelajaran yang kita laksanakan sekarang, tapi bagaimana kita menggunakan alat ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan lagi besok dengan berbagai materi-materi yang lain mengenai seperti yang dikatakan Pak Awan tadi, apanya dalam pembelajaran. Mungkin kami kasih contohnya saja di sekolah kami SMP 14, kami mengadakan USBN saja sudah berbasis Google Formulir gitu lah. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain saya pribadi sudah menggunakannya gitu lah. Mungkin kita akan bisa berbagi besok, akan kita perlihatkan besok, dan juga nanti apabila kita ada kesempatan di tatap muka. Jadi Bapak Ibu, bukan kita menggantikan 100% menggunakan teknologi, tidak. Jadi bagaimana kita menggunakan ini untuk meningkatkan efektivitas kita dalam mengajar. Mungkin itu dari saya. Pak Awan sudah masuk lagi Pak Awan? Sudah Pak. Oke, silakan Pak Awan, mau ditutup atau apa silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya sampai detik ini masih ada 550 peserta pada siang hari ini. Untuk daftar hadir akan coba kami bagikan juga di WhatsApp karena kita memang terkendala jaringan juga. Jadi nanti Bapak Ibu jangan riskan. Yang penting Bapak Ibu diingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa masuk di Google Classroom karena itu salah satu bagian dari penilaian supaya aplikasikan trainer tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kapten Provinsi Sumatera Barat, buat Bapak Ibu trainer yang kontribusi pada siang hari ini. Saya akhiri Bapak Ibu untuk sesi hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh para pembang menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.